Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadarati muallifi hadzal kitab nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi muallafatihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa bikulli wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata iraha mata ibtida'un nuzulil Qur'an. Iraha mimiti kapan mulai turunnya Al-Qur'an. Kana bukti naon bad'un nuzulil Qur'anil Karim, mimiti turuna Al-Qur'an Al-Karim anu mulia. Pisabi'i asyara eta dina tanggal 17 min Ramadan tina bulan Ramadan. Jadi Al-Qur'an mimiti turuna eta teh 17 Ramadan. Li arba'ina sanatan pikeun 40 tahun. Kholat anu kaliwat min hayatin nabi tina hirupna jumenengna Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Jadi Al-Qur'an mulai turunnya itu pada malam 17 Ramadan di saat umur Nabi nyampe pada umur 40 tahun. Yaitu tepatnya ketika Nabi berkholwat di gua Hira dengan turunnya malaikat Jibril sambil mengatakan Iqra ya Muhammad. Tetapi Rasul mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Pabainama maka dina waktuna kana bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannasu eta menyendiri Nabi, nyalira Nabi. Ayata'abadu tegasna ibadah Nabi pi gori Hiro'a di guha Hiro. Jadi engke nanti kalian insya Allah akan berziarah ke gua Hiro. Insya Allah. Sebenarnya bukan gua, itu tumpukan batu di antara batu. Dan insya Allah kalian semuanya sampai di tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan jalan apapun. Tapi titip satu saja, nggak usah jadi TKW, tenaga kerja wanita. Kecuali kalau tenaga kerjanya elegan. Kalian tenaga kerja wanita di Mekah, Madinah, tapi menjadi pengajar. Siapa? Wah itu elegan. Gitu. Apa elegan tuh? HD gaya headed hebring gitu. Nah, jadi Nabi pada suatu saat ya tahannasu bersemedi. Cuman kalau kosakata bersemedi itu lebih dekat ke apa? Aktivitas orang-orang Hindu gitu kan, bersemedi. Maka tafsirannya ya ta'abbadu. Oh, bahkarwan nanjak capek. Id nazala, id ketika ya tahannasu, dina nalika ya tahannasu. Karena kalau id itu kalimah yang mulazamah pada idopat. Iprodu id wa maka id maknan ka id adib jawazana wuhi nazanubid wa alzamu
idopatan ilal jumal haitsu wa'id wa iyuna wan yutamal iproduid wa makaid maknan kaid adib jawa janawuhi nazanu id nazala id ketika yatahannasu nazala turun alaihi kanabi non al wahyu wahyu ay Jibrilul Amin tegasna malaikat Jibril anu terpercaya. Jadi manakala Nabi sedang melakukan yatahannas ay yata'abbad, ketika mengisolir diri Nabi di Gua Hiro. Jadi nanti dari lubang Gua Hiro itu tepat mengarah ke arah Masjidil Haram. Menyendiri Nabi di puncak gunung. Itu berjalan itu sekitar 1 jam kita naik ke puncak gunung itu. Cuman jangan membayangkan gunung di Saudi Arabia seperti gunung di kita, seperti gunung sawah. Banyak pepohonan di sana, batu bebatuan. Ketika Nabi berada di Gua Hiro, maka datanglah Jibril. Bi ayati dzikri kalawan pirang-pirang ayat Al-Qur'an. Nanti salah satu makna 8 Qur'an itu namanya adzikru al-hakim. Ayat Qur'an al-hakim anu pengkuh. Padoma tuluy napalkeun Jibril hu kanabi ila sodrihi kana dadana Nabi ngumpulkan. Jadi Jibril ngumpul atau neelkeun ila sodrihi kana dadana Nabi suma apalat tuluy ngiles deui Jibril hu kana itu ku kana Nabi. Jadi napalkeun leungit deui, napalkeun leungit deui. Ruas kan kira-kira ente keresorangan tiba-tiba aya anu gigilisiran ka belah handap. Eueuh deui gilisir deui aya deui ruas moal. Wah bohong. Pan aya awewe keur mandi. Aya nu noong lalaki. Tiba-tiba nu noong nate meureun teu kuat ngadupak kana dangdaunan korosak cek awewe nate bagong disangka naon bagong si lalakina geus teu kuat dorongan syahwat mah ngadukutan ngagabruk ka awena bagong bagi ka handap bagong atuh teh gong jadi lain kelakang ngusir eta bagong atau gong. Pa'ala dzalika pa'ala migawe Jibril dzalika kana dommahu ila sodri salah samarot kana 3 balikan. Jadi Jibril ngantelkeun salirana kana salira Nabi sebanyak 3 kali. Itu tepat ketika Rasulullah berada di Gua wa huwa bari ari Jibril yaqulu eta ngobrol Jibril ka Nabi pikul 5 rotin dina setiap balikan. Iqra baca. Jadi ayat yang pertama adalah apa? Iqra baca. Wa Rasulul Karim jeung ari Rasul nu mulia yujibu eta ngajawab Rasul hu ka Jibril ma ana biqori ma'ana henteu ari kami biqariin eta anu bisa maca. Jadi jawaban Nabi ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca karena Nabi diutus oleh Allah dalam keadaan ummi saja. Ummi itu tidak bisa menulis, tidak bisa, bukan berarti buta huruf loh. Karena banyak orang-orang liberalisme hari ini, seperti ada seorang dosen Universitas Indonesia namanya Adek Goblok Armando
yang mengatakan bahwa Muhammad itu nabi palsu. Ini nanti bisa dilihat. Muhammad nabi. Bagaimana mungkin kita percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh orang buta huruf? Padahal Allah sengaja membuat Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, agar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi tidak ada tuduhan itu karya Nabi. Itu mutlak adalah made in of Allah. Itu ciptaan. Tetapi kalaupun Nabi diciptakan dalam keadaan ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tetap saja orang-orang kafir dan munafik menganggap bahwa Nabi adalah buta huruf, bodoh. Itu salah besar. Otak sengkleh itu. Otak naon cenah? Otak sengkleh. Ada lagi sekarang yang lagi heboh itu ucapan orang-orang busuk. Busuk Mawati anaknya Soekarno. Dia menyatakan hebat mana yang berjuang di abad 20, Soekarno apa Muhammad? Goblok itu orang. Goblok banget. Kalau nanyakan masa iya, tetapi orang berjuang mengusir penjajah itu karena ada ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah yang mengajarkan bahwa kita berjihad untuk melawan penjajah. Karena ada iman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi orang hari ini makin goblok-goblok. Makin goblok. Kita doakan orang goblok-goblok itu mendapatkan hidayah. Jadi Nabi menjawab ma'ana biqori. Ailastu tegasna henteu kami a'robu eta apal kami al-qiraah kana bacaan. Ini jawaban Nabi. Saya tidak bisa membaca. Makanya dalam ayat yang lain Allah menggambarkan Nabi wa wajadaka dolan. Allah menemukanmu Muhammad dolan. Apa mana dolan? Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi menjelaskan dolan ay al-jahru anil ahkami syariah. Nabi itu ketika diutus diciptakan dia pun tidak tahu tentang hukum-hukum syariat, lalu Allah berikan petunjuk. Ini cara Allah agar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu murni ucapan Allah, murni kala Allah. Tidak ada intervensi dari ucapan Nabi karena Nabi diutus dalam keadaan ummi. Ma'ana biqari. Khalaq iqra, baca ku anjeun Muhammad. Bismi rabbika, kalawan nyebut pangeran anjeun, alladzi anu khalaqa nu geus nyiptakeun ladi. Di dalam ilmu balaghah sudah dijelaskan kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang diutamakannya ta'aluk ba harap jar bismillahnya didahulukan labad iqra. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Ta'aluk harap jar bismillahirrahmanirrahim itu didahulukan. Bukan didahulukan, diakhirkan. Takdirnya bismillahirrahmanirrahim tadi. Karena yang lebih diutamakannya baca bismillah. Econ. Yang diutamakannya baca Tetapi di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ta'aluk harap jar bismillahnya didahulukan. Karena yang lebih diutamakan, yang lebih dipentingkannya bukan bismi rabbiknya, tetapi baca. Makanya kekuatan Islam itu terletak pada daya baca, pada daya baca. Jadi Allah sudah memberikan sebuah narasi bahwa Islam akan maju manakala umat Islam ini punya minat baca, daya baca. Punya apa? Minat baca, daya baca. Kalau minat baca naik sekarang, minat baca umat Islam itu naik. Jadi dengan adanya media sosial, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, minat baca naik, baca orang sekarang. Tapi daya baca yang lemah. Artinya apa? Dia bisa baca yang kira-kira kurang bermanfaat, kuat. Tetapi ketika disodori kitab atau buku-buku bacaan, dia tidak kuat. Artinya minat baca ada, tetapi daya baca yang
kurang. Iqra, baca. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbikal ladzi. Membacanya harus dilandasi dengan ismi rabbik, dengan iman. Karena kalau membaca tidak dilandasi dengan iman, hasilnya akan beda. Khalaqa anu geus nyiptakeun Rob al insana ka manusia min alaq, dari alaq. Apa itu alaq? Getih kimpel, darah kental. Allah yang telah menciptakan manusia dari alaq, darah kental. Itu harus dibaca. Bacalah kata Allah, Allah yang telah menciptakan manusia dari alaqah. Dari apa? Bacaan yang pertama apa? Kata Rasulullah SAW, man aropa nafsah aropa. Siapa orang yang mengenali, membaca dirinya, dia akan bisa mengenal Tuhan. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari setetes air hina. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah yang dikonsumsi oleh laki-laki itu sebagiannya menjadi nutfah. Menjadi apa? Air mani, sel sperma. Aya teh unggal isuk jelema nyuhun baskom, cimani, nggak ada. Hina, setetes air hina. Beda dengan ayam. Ayam itu asal muasalnya endog. Tapi anu nyebutkan endognya asalnya tina naon? Nah itu namanya debat kusir. Debat nundutan di debat kusir. Sel makanan yang dikonsumsi oleh kaum Hawa, kaum perempuan seperti kalian, itu jadi sel ovum. Jadi sel apa? Beda itu. Nanti ketika sel sperma ini menyatu dengan sel ovum, maka dibuahi. Sudah 40 hari sel sperma menyatu dengan sel ovum, maka berubah menjadi alaqah, darah kental. Alaqah sudah 40 hari yang kedua, 80 hari berubah menjadi mudghah. Di 40 hari yang ketiga itu mudghah itu menjadi daging. Menjadi apa? Daging pakai tulang. Kalau daging saja tanpa tulang tidak kuat. Di 40 hari yang ketiga, tepatnya di umur 120 hari, baru Allah munculkan mesin ruh. Fa'angsha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul. Kata Allah, bacalah proses itu. Pertama manusia diciptakan dari setetes air hina, lalu Allah munculkan proses-proses itu dan jadilah manusia. Makanya manusia itu sesungguhnya adalah diciptakan dalam keadaan capek. Ngieuna ogenan kumaha? Capek, sange-sanga bapak ente teh jeung indung ente. Jadi ente jika dina lagu Kus Plus, kata orang bikin anak itu gampang, naik ranjang buka kolor. Capek. Yang kedua, manusia jadi sampai seperti ini itu lewat tahapan. Lewat apa? Ada proses. Makanya saya selalu mengatakan satu-satunya yang tidak bisa dibeli dengan kontan adalah kesuksesan. Satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli secara kontan adalah kesuksesan. Kesuksesan itu harus ditebus dengan tadarruj, bertahap. Maka Allah menciptakan manusia bertahap dari hubungan suami istri. Maka bersatulah antara sel sperma dengan sel ovum. 40 hari berubah menjadi alaqah, 40 hari berubah menjadi mudghah, 40 hari lagi berubah menjadi mudghah pakai tulang, dimunculkan lagi makhluk yang lain, ruh. Bertahanlah manusia di dalam rahim selama 9 bulan. Ada yang 10 bulan. Dan ketika manusia keluar, itu ada keajaiban Allah. Bagaimana bentuk dengan 3,5 kilogram
tinggi 45 cm, keluar dari lubang yang sangat kecil. Lubang yang biasanya hanya masuk segede doran pacul, tiba-tiba keluar benda yang besar. Jadi rahim wanita itu adalah sungguh tempat yang sangat ajaib, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaib, pikorori makin. Makanya ada dialog yang sangat imajiner, di mana seorang ibu mengandung 3 orang bayi. Mengandung 3 orang. Dan itu terjadi dialog di alam rahim itu. Kata bayi yang satu, kamu kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Bayi yang satu menjawab, saya ingin menjadi tukang PLN untuk mengaliri tempat ini agar terang benderang. Itu ketika berada di alam rahim. Bayi yang satu, kalau kamu, saya ingin menjadi arsitektur agar bisa memperluas tempat ini tidak sempit untuk kita bertiga. Bayi yang ketiga, kamu mau jadi apa? Saya mau menjadi detektif, menjadi intelijen. Kenapa? Saya ingin tahu siapa yang suka keluar masuk malam Jumat, perawakannya gundul kecil, dan yang paling menggelikan kita di ujungnya dia. Jadi ingin menjadi detektif, ingin mencari tahu siapa yang keluar malam Jumat, gundul, dan terakhir meludahi cairan putih. Itu dialog imajiner, dialog khayalan. Itu perlu dibaca. Bacaan yang kedua itu sel sperma, kata Allah dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sel sperma dari seorang laki-laki itu ketika keluar itu kecepatannya 400 km per jam. Itu bisa melebihi pesawat Sukhoi. 400 km. Dan kecepatannya itu seberapa jauh? Bisa dibuktikan hari ini. Kalau santri lagi ngajinya ngantuk, itu kecepatannya hanya 100 km. Tapi lamun panon akikianan, wah, bener 100 km itu. Lamun begitu diuk langsung nudutan jika si iik. Mah itu jalannya seperti bektu. Kucelek, lain ceprot keluar ti bapana tapi berebay. Nah, sel sperma begitu keluar itu jumlahnya, katanya jumlahnya, kalau tidak percaya hitung sendiri. Sel sperma itu begitu keluar dari laki-laki itu jumlahnya 2,5 miliar sel. 2,5. Yang 2,5 miliar itu mereka berjalan berlari estafet gitu. Dan ketika yang masuk ke rahim wanita hanya satu, maka jadilah. Yang jadi itu ente. Yang jadi itu ente. Jadi ente adalah pemenang laksana Valentino Rossi dalam balapan motor GP GP 500 itu. Jadi ente yang menang itu, ente sang juara laksana Michael Schumacher di balapan apa? Formula 1. Jadi kita adalah sang juara. Karwan Komarudin sang juara. Karena sel sperma ayahnya dari 2,5 miliar, yang jadi adalah dia. Yang jadi adalah dia. Bagaimana kalau belum punya anak? Itu biasanya ketika jadi mau hampir finish, tidak ada yang masuk. Semuanya tidak sampai finish. Bagaimana kalau ingin jadi? Cari lagi tempat finish yang lain. Jadi jangan di track itu, cari track yang lain. Baca. Iqra, baca ku anjeun Muhammad, wa rabbuka jeung ari pangeran anjeun eta al-akram, anu maha bageuran, anu maha mulia. Allah itu dat yang maha apa? Akram. Mulia, ada lagi akram itu adalah dermawan. Dermawan itu Allah. Dermawan sekali. Sampai-sampai Rasul dalam satu hadisnya beliau bersabda, ala uhbirukum bil ajwad. Bolehkah aku beritahukan kepada kalian tentang al ajwad, para dermawan? Pertama, Allahu al ajwad. Allah adalah zat yang maha dermawan.
Wa ana ajwadu waladi bani Adam, kata Rasulullah, dan aku adalah makhluk yang paling dermawan di antara anak manusia. Wa ajwaduhum min ba'di, dan orang yang paling dermawan setelah aku, kata Rasulullah, man jada binafsihi fi sabilillah hatta yuktala, orang yang merelakan dirinya habis ketika berjuang di jalan Allah sampai mati. Dan yang ketiganya, yang keempatnya, man alima ilman panasyarahu, orang yang mengetahui satu ilmu lalu ia sebarkan. Itulah orang-orang dermawan. Orang apa? Maka Allah Maha Dermawan. Sejak kita tidur dijaga Allah. Allah menjaga kita kan? Menjaga kita. Dalam diri kita ini banyak lubang-lubang kan? Ada lubang hidung, lubang mulut, lubang-lubang yang lain yang tidak usah disebutkan karena sudah pada tahu. Apalagi lubang wanita. Lubang wanita itu kan bau cowet. Bau naon? Bau cowet. Tapi pernahkah ketika kalian terbangun di gembrong sirum? Pernah tuh? Begitu gugah na geuning ieu naon nampuk di belah handap sirum we. Percaya, yakinkah kalian bahwa itu dijaga Allah? Dijaga Allah. Allah Maha Dermawan. Naon zeri alladzi anu alama anu geus ngajarkeun Allah bil qalam, kalawan qalam pena. Apakah hari ini bisa ditafsirkan alladzi allama bil Google? Bisa. Allama bil Facebook. Allah telah mengajarkan kalian dengan qalam. Qalam itu apa? Tulisan. Alama nuges ngajarkeun Allah al insana ka manusia, makana perkara lam ya'lam nu teu apal. Insan. Allah telah mengajarkan kita. Dulu ketika kita lahir, kita tidak tahu apa-apa. Betul? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna, kalian tidak tahu apa-apa. Apakah begitu orang lahir sudah begitu lahir kiroati jilid dilu? Tidak ada. Begitu lahir norolong jamul jawame, tidak ada. La ta'lamuna, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa, kecuali ada yang ketika bayi itu adalah apa? Bisa bicara. Ada dua bayi yang bisa bicara. Ada berapa? Satu, bayinya anak pelacur yang menuduh siapa itu? Juraij sebagai pezina. Jadi Juraij itu seorang ulama yang mendapatkan godaan dari wanita-wanita lain. Nah, bahkan puncaknya itu ketika Juraij sedang sholat, tiba-tiba datang digoda oleh seorang wanita. Dia berjoget di hadapan seorang Juraij. Kabayang tuh ente keur sholat aya nu joget awewe. Bukan hanya joget, seluruh pakaiannya dibuka. Mula-mula kerudungnya, terus pakaiannya, terus bawahannya, sidinya, segitiganya, nyaris tanpa selai benang pun. Tapi Juraij tidak tergoda. Itu hebatnya Juraij. Cik mun ente keur salat model gitu. Kikianan meureun. Ilu joget. Dan akhirnya si wanita tersebut mencari gacoan lain, manggi nu keur nganggon munding. Ditawaran, nya diledem atuh. Akhirnya 9 bulan berlalu, hamillah dia, besarlah kehamilannya, dan dia menyebarkan berita bohong, hoax. Berita apa? Bahwa yang menjinahi dia itu adalah Juraij. Dan akhirnya masjid Juraij, tempat ibadah belajar Juraij diruntuhkan oleh masyarakat karena termakan oleh isu hoax yang disebarkan oleh wanita pelacur itu. Dan akhirnya kata Juraij, kita akan buktikan nanti setelah bayi lahir.
Ketika bayi itu lahir, pas ketika lahir, Jurej langsung menekan leher bayi itu dan bertanya, siapakah bapakmu? Bayi itu menjawab, itu tuh tukang ngon munding. Dan bayinya kedengaran bicara oleh masyarakat yang mendengarkan, dan bebaslah Jurej dari tuduhan fitnah sang wanita pelacur. Wanita yang kedua, bayi yang kedua yang bisa bicara adalah Nabi Isa alaihi salam. Itu terlahir tanpa seorang ayah, hanya seorang ibu. Tapi jangan hari ini ketika ada seorang wanita melahirkan tapi tidak ada seorang ayah. Kenapa? Oh, ini tetesan Nabi Isa, goblok gitu. Ketika Nabi Isa lahir dan Siti Maryam terusir dari rumahnya, karena Siti Maryam itu wanita iffah, wanita yang terjaga kesuciannya, karena belum ada seorang lelaki pun yang menjamah fisiknya. Tiba-tiba masyarakat mendekati pada saat itu, ditanya, siapakah Anda? Nabi Isa menjawab ketika masih bayi, ana Abdullah ataniyal kitab, aku adalah hamba Allah yang diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Kedengaran oleh orang-orang Israel, bukan anak Abdullah tetapi anak Ibnullah, saya anak Tuhan. Maka sampai sekarang orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan Yesus Kristus, dan Siti Maryam adalah ibunya Tuhan. Makanya orang Kristen selalu menganggap Tuhan itu ada 3, Tuhan anak, Tuhan ibu, dan Tuhan bapak. Tapi nggak ada Tuhan mertuanya. Nah, itu wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Pakana maka bukti naudzalika itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq etabat unuzulil wahyi, mimiti turuna wahyu. Jadi wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Iqra, pas ketika Nabi berada di gua Hira. Wabad unuzulil Quran, jeung mimiti diturunkan Al-Quran. Walakod sabako jeung nyata gesti heula naon nuzuluhu turuna itu naon nuzuluhu turuna itu Quran geus miheulaan. Punten, walakod sabako jeung nyata geus miheulaan nuzulahu kana turuna itu Quran naon ba'dul irhasot, saware pirang-pirang irhas. Tapi sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu Allah menurunkan irhas. Menurunkan apa? Apa itu irhas? Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon, namanya apa? Contoh, ketika Siti Halimah membawa Rasulullah dari Siti Aminah, itu Siti Halimah itu, jadi ketika Siti Halimah mengambil bayi Rasulullah untuk disusui, Siti Halimah beserta kerabatnya naik keledai himar. Himarnya itu sudah tua, sudah udur. Tiba-tiba ketika bayi Muhammad Rasulullah itu dibawa, sang keledai itu menjadi tumbuh kembali, jag-jag kembali, sehat kembali. Itu irhas. Ketika Nabi datang ke rumah Siti Halimah, karena kebiasaan di Arab itu, kalau bayi begitu lahir itu disusukan ke orang lain, itu sudah menjadi budaya. Dan sudah menjadi budaya pula di Arab pada saat itu, bahwa orang mencari pekerjaan dengan jalan menyusui bayi orang, termasuk di dalamnya Siti Halimah yang menjadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul datang dibawa ke rumah Siti Halimah, Siti Halimah itu punya 10 ekor kambing yang tidak ada susunya, kering susunya, lepet susunya. Tetapi begitu Rasulullah datang ke rumahnya, tiba-tiba susunya mengembang kembali, nur kembali, laksana semangka kembali. Ketika Rasulullah di umur 5 tahun, beliau itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Kotoran hatinya dibersihkan dan nyaris hati Rasulullah itu bersih. Itu
Irhas. Ketika Siti Aminah pas mau melahirkan, itu di rumahnya penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Itu Irhas. Jadi kejadian luar biasa itu mendahului turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu turun ketika Nabi di umur 40 tahun, tetapi masa-masa sebelumnya itu sudah turun Irhas. Apa Irhas? Kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon Nabi. Ayat al-isyarah tegasna isyarah wadalail jeung dalil alati anu tadulu nunuduhkeun lati ala qurbil wahyi kana deketna wahyu. Jadi Irhas itu sebagai permulaan, sebagai muqaddimah akan dekatnya turunnya wahyu. Wa tahaqquqin nubuwah jeung apa? Tahak pembuktian kenabian. Sebagai penguat kenabian li Rasulil Karim ka Rasul anu mulia. Wa min hadad dalail jeung tina ieu dalail, wa min hadad dalail jeung eta tetep tina sawarena dalail dari sebahagian dalil-dalil kenabian ar-ru'ya shadiqah. Bagian daripada dalil-dalil kenabian yang diberikan Allah kepada Nabi adalah Nabi bermimpi yang benar. Bermimpi yang benar. Pakana maka bukti Nabi sholawatullah alaihi layaro eta teu pernah ningali Nabi ru'ya kana hiji impenan illa waqa'at kecuali terjadi itu ru'ya kama seperti perkara roh anu ningali Nabi kana ru'ya pi manamihi dina waktu sarena Nabi. Jadi Nabi tidak pernah bermimpi kecuali isi impian itu nyata dan terbukti. Nyata dan terbukti. Nabi pernah bermimpi bahwa istana Raja Kisra akan hancur lebur. Nabi bermimpi bahwa Persia akan menjadi milik umat Islam. Nabi mengatakan kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan kota yang akan ditaklukkan terakhir oleh umat Islam adalah Romawi Barat, tepatnya di Vatikan. Jadi nanti pusat khilafah Nasrani itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Yakin? Dan itu adalah salah satu ru'ya shadiqah, impian Nabi sallallahu alaihi. Jadi setiap apa yang diimpikan Nabi itu pasti bukti di dalam kenyataan. Wa min hajeng eta tetep tina sawarena dalail hubbuhu ari cintana Nabi lil uzlati kana menyendiri wal khulwati jeung tegasna menyendiri, mengisolir diri, khulwah. Nabi salah sawios kecintaan Nabi mencintai menyendiri, mengisolir diri, uzlah. Tidak suka keramaian orang. Beda jeung urang, resep nate kan naon? Rame. Nabi itu sukanya apa? Menyendiri. Pakana maka bukti Nabi yahlu eta nyalira Nabi bigori Hiroa di gua Hiro. Ya ta'abbadu ibadah Nabi robbahu ka pangeran Nabi pihi di gua Hiro. Nah itu adalah awal-awal permulaan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Nabi menyendiri di gua Hiro, karena salah satu karakter Nabi adalah mencintai menyendiri. Mencintai mengisolir diri dari keramaian orang. Riwayatul Bukhari, sekarang berbicara tentang riwayat Imam Bukhari. Waqad ahroja jeung nyata geus ngaluarkeun Sa'al Bukhari Imam Bukhari fi sahihihi dina dua sahihna Imam Bukhari, fi sahihihi dina sahih Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari itu termasuk salah satu daripada kelas tertinggi di dalam rujukan hadis. Jadi ada Sunan Sitah dan yang paling tinggi siapa? Imam Bukhari. Pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Nasai, yang keempat Abu Dawud, yang kelima Imam Tirmidzi, yang keenamnya Imam apa? Imam Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Imam
Kisai dan Imam apa? Ibnu Majah. Itu disebutnya sunan. Dari sunan sita itu ulama yang dianggap paling qualified sehingga kitabnya dipakai rujukan kedua setelah Al-Quran adalah Imam Bukhari. Kenapa? Imam Bukhari itu disebutnya adalah a'immatul hadis, presiden hadis. Kenapa? Sebab di otak beliau ada lebih dari 250.000 hadis. Dan yang dibukukan di dalam kitab Shahihul Bukhari itu hanya sekitar 7.800-an hadis. Dan itu pun kalau dihitung secara detailnya, tidak dengan tikrornya, ada sekitar 4.000 hadis. Tapi di otak Imam Bukhari ada sekitar 250.000, makanya disebutnya presiden hadis. Makanya di dalam ilmu mustalahatul hadis, kalau orang hanya hafal sekitar 1.000 hadis, itu ustad namanya. Mun urang mah ustad gencan, tad gitu paling. Atau us. Jadi ustad itu adalah gelar bagi ulama yang hafalan hadisnya hanya 1.000. Jadi kalau 1.000 hadis mah belum, bukan ustad, bukan. Ya ustad hanya dipandang sebagai guru aja. Oh iya benar, Imam Ahmad ada yang nambahin. Imam Akep belum termasuk. Sehingga Imam Bukhari itu beliau pernah diuji kan di dalam riwayat hadis hadis maklub, hadis yang diputar balikan sanad dengan matan ini dengan sanad ini. Itu diuji oleh sekitar 200 ulama. Jadi ada 200 ulama berkumpul di kota Baghdad menguji tentang kelayakan hafalan penguasaan Imam Bukhari akan hadis Rasulullah. 200 ulama itu bertanya kepada Imam Bukhari dalam waktu 1 jam dengan diputar balikan, dicampur adukan antara sanad dengan matan. Tetapi hanya dalam 1 jam saja Imam Bukhari mampu menjawab dan menyusun ulang hadis-hadis yang diputar balikan. Baru pada saat itu semua para ulama mengakui keabsahan, kecerdasan, ketelitian dan kehebatan hafalan hadis Imam Bukhari. Makanya hadis Bukhari, Sahih Bukhari itu sebagai rujukan kedua setelah Al-Quran. Sekarang kita berbicara tentang hadis Imam Bukhari berkaitan dengan pertama turunnya Quran. Waqad ahroja jeung nyata geus ngaluarkeun sal Bukhari fi sahihihi dina sahih Bukhari. Fi babi badil wahyi dina ngajelaskeun mimit tina wahyu. Ma kana perkara yusyiru nu ngisyarahan ma ila hada kana ieu badil wahyi. Wa ila kaifiyati nuzulil Quran jeung kana kaifiyah tata cara turunna Quran. Haitsu rawa sakira ngariwayatkeun Imam Bukhari bisanadihi kalawan sanad Imam Bukhari an Aisyah kata binti Siti Aisyah. Tidak boleh Aisyati tetapi Aisyah karena kalimahnya isim ghair munsharif alamiah babarengan jeung ta wajura bil fathati malayan sharif alam yudaqayaku ba'da Ummul Mukminin tegasna ibunya orang-orang beriman itu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah itu dinikahi Rasulullah pada umur 7 tahun tetapi diduhulnya hubungan intimnya pada umur 9 tahun. Jadi menikah umur muda itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi hari ini dibatasi kalau nikah di bawah 17 tahun negara menetapkan itu pelanggaran undang-undang. Bahkan ada sekarang menteri apa itu? Menteri KMP, Menteri Muhajir itu mengatakan nanti seseorang yang akan melakukan pernikahan kalau belum punya sertifikat layak untuk nikah, tidak boleh nikah. Jadi dia harus sekolah nikah dulu. Harus sekolah apa? Sekolah nikah. Oh 19 tahun itu menurut Pak Naib. Sekarang 19 tahun. Itu Siti Aisyah itu dinikahnya oleh Rasulullah umur 7 tahun, diduhulnya umur 9 tahun. Dan Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah bukan karena syahwat seperti tuduhan orang-orang liberal bahwa Muhammad seks mania.
Kalau betul Rasulullah seksmania, Rasul menikah pertama bukan pada perawan, bukan pada janda. Karena yang dinikahi pertama oleh Rasulullah adalah Siti Khadijah di umur 40 tahun. Makanya kalian nikah awal itu sunnahnya kepada siapa? Jadi seorang pemuda sunnah nikahnya pada janda. Tapi jandanya tipe Khadijah, cantik, kaya raya, solihah, dermawan, dan mujahidah. Kayak gitu mah, goreng batut, kokoro, begung, oh enggak sunnah itu. Karohah syadidah itu. Karohah. Dan Rasul menikahi Siti Aisyah setelah meninggal Siti Khadijah. Siti Aisyah itu mampu menghafal sekitar 8.000 hadis. Jadi otaknya cerdas. 8.000 luar biasa kan. Siti Aisyah itu kalau dipanggil oleh Rasulullah nggak pernah dipanggil dengan namanya. Selalu Rasul memanggil dengan sifat-sifat pujian. Ya Humairah, wahai yang kemerah. Orang-orang Syiah justru menganggap Siti Aisyah itu pelacur. Bahkan kalau mengucapkan Aisyah pinar, itu orang-orang apa? Syiah. Itu gobloknya segobloknya goblok gitu. Orang-orang Syiah itu. Awaluma ari mimitina perkara budi anu dimimitian bihi kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi tina wahyu. Bagaimana Rasulullah ketika awal-awal pertama mau kedatangan wahyu. Tapi bukan wahyu andap raja, awas ini. Ada kan wahyu andap raja. Saya putra mang wahyunya. Mana? Sana kelas ya. Jadi awal-awal pertama kedatangan wahyu. Ar-ru'ya sholihah eta impian sholih. Jadi pertama wahyu turun itu dimulai dengan mimpi yang solih. Pinaomi dina waktu sare. Pakana maka bukti Nabi layaro eta teu pernah ningali Nabi ru'ya kana hiji impian. Illa ja'at kecuali datang itu ru'ya misla palaki subhin seperti caang waktu subuh. Jadi impian yang menjadi permulaan datangnya wahyu itu laksana cahaya waktu subuh. Jadi Nabi itu ketika bermimpi itu yang dilihatnya seperti cahaya waktu subuh, terang benderang. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran yang didatangkan adalah cahaya dan Nabi adalah cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqanu. Kayaknya Al-Quran cahaya. Apa orang yang berdekatan dengan Al-Quran? Dia berdekatan dengan cahaya. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia berinteraksi dengan cahaya. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan tahu jalan karena dia jalan yang dilaluinya selalu disinari dengan cahaya. Summa hubiba tuluy dicintakeun ilaihi kanabi naon al-khula menyendiri, nyorangan. Nabi diberikan hobinya menyendiri. Jadi Nabi sering bermimpi kedatangan cahaya seperti di waktu subuh. Sejak saat itu Nabi selalu cinta hidup mengisolir diri. Wakana jeung bukti Nabi yahlu eta menyendiri nyorangan Nabi bigori Hiro di Gua Hiro. Jadi Gua Hiro itu ada di puncak gunung, tepatnya di lereng gunung. Kalian kalau belum sampai ke sana bisa dibuka YouTube tentang Gua Hiro. Dan kecil sekali tempatnya, hanya untuk masuk berapa orang saja dan orang yang di situ bergiliran masuk situ. Dan dari Gua Hiro itu ada lubang, yang lubangnya itu tepat mengarah ke Masjidil Haram, tepat ke arah Ka'bah. Dulu belum ada tangga, sekarang sudah ada apa? Ada tangga-tangga yang dibuat. Ada Gua Hiro, ada lagi Gua Sur. Gua Sur itu adanya di puncak Jabal Nur.
Ada gua Sur. Tempat Nabi ketika bersembunyi, ketika mau hijrah kemana? Kota Madinah. Payatahan nasu, maka ibadah Nabi pihi di gua Hiro. Wahwa jeung ari tahan nasu ata abudu eta ibadah. Alayali ti peuting. Dawatal adad dina bilangan peuting. Pirang-pirang bilangan. Qabla ayyan zi'ah memeh yen mulih Nabi, uih Nabi balik ila ali ka keluarga Nabi. Wa yatazawwadu jeung bebekalan Nabi lidalika pikeun itu ya tahannas. Jadi Nabi ketika sedang berada di Gua Hiro itu membawa perbekalan. Berapa lama Nabi itu sering menyendiri di Gua Hiro. Tatkala turun pertama ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi akhirnya turun dari Gua Hiro dan kembali kepada istrinya Siti Khadijah. Dan Rasulullah badannya bergetar. Dan Rasulullah mengatakan, Jammiluni ya Khadijah, Zammiluni ya Khadijah, selimutilah aku hai Khadijah. Dan Siti Khadijah pada saat itu mengatakan, Wallah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan Jammiluni, Jammiluni, datang lagi ayat disusul, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dan Siti Khadijah mengatakan, wallahi ma yuzika ya Muhammad, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu Muhammad. Innaka latasilu rahim, sebab engkau orang yang suka menyambungkan silaturahim. Ini awal-awal pertama turunnya wahyu. Sumayarji'u tuli uih deui si Nabi ila Khadijah ka Siti Khadijah. Payatazawwadu tuli bebekalan deui Rasul, menyediakeun bekal Nabi limisliha pikeun pantarna dawatal adad. Hatta jaa sehingga datang hu ka Nabi non al-haqu kebenaran. Al-haqu ay Al-Qur'an. Nah, wahwa jeung ari Nabi pi Gua Hiro eta di Gua Hiro. Pajatul datang ka Nabi salmalaku malaikat Jibril pakola Iqra baca Muhammad. Pakola tuli ngadahu Nabi ma ana henteu ari kami biqoriin eta nu bisa maca. Saya tidak bisa membaca, apa yang harus aku baca? Qala ngadahu Nabi pahoda teli nyekel nika kuring. Pahoda tuli nyekel Jibril nika kuring. Ujug-ujug gop Jibril teh nyepeng ka saha? Pagoto tuli nutupan Jibril ni ka kuring. Ngabekem deui. Geus nyekel kumaha? Ngabekem. Hatta balago sehingga nepi mini ka kuring non al jahdu payah. Nabi kakeun eungap cekang jeung Rasul lantaran dibekem ku saha? Kebayangkan Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hiro, tiba-tiba datang ucapan Iqra dengan suara yang menggelegar. Sampai Rasulullah itu napasnya tersengal-sengal. Kenapa? Dipegang badannya oleh Jibril, terus dibekem lagi. Tersengal-sengal. Takut sekali. Sumar salah tuli ngutus Allah ni kakuring. Sejak saat itu Rasul diangkat menjadi nabi. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan warisan-warisan kenabian, itu salah satu teori di dalam ilmu sufi itu ada yang disebut dengan ujlah. Wal ujlatu aula idza pasada zaman. Ujlah itu lebih utama ketika rusaknya zaman. Cuman ujlah itu ada dua. Satu ada ujlah bidayah, fisik hati jauh dari orang. Untuk apa? Meditasi. Apa? Jadi orang sesekali harus menyendiri. Namanya berkonti. Dalam teori sufi, orang-orang yang ingin mendapatkan tafakur, imajinasi yang jernih, itu sesekali dia harus melakukan uzlah, atau dalam bahasa modern disebut dengan kontemplasi. Dengan apa? Kontemplasi, perenungan diri. Dan Rasulullah sebelum datangnya wahyu itu melakukan kontemplasi, ya tahannasu, dia menyendiri di Gua Hiro. Dan akhirnya dia kembali ke Siti Khadijah, tapi menyendiri lagi sampai Rasulullah diutus oleh Allah menjadi seorang rasul.
Pakola tuluy ngandika deui Jibril summa arsala punten tuluy ngaleupaskeun Jibril ni ka kuring. Punten sanes ngutus ngaleupaskeun Jibril ni ka kuring. Pakola tuluy ngandika Jibril iqra baca kultu cek kuring ma'ana henteu ari kuring biqariin eta nu bisa maca. Pahoda nyekel deui Jibril ni ka kuring pagoto tuluy nutupan Jibril ni ka kuring dipegang lagi dibekem lagi asaniyah nu kadua. Hatta balago nepi mini ka kuring non aljahdu kapayahan tersengal-sengal ripuh summa arsala tuluy ngaleupaskeun Jibril ni ka kuring geus katingali ripuh leupaskeun deui. Nah pakola tuluy ngandika deui Jibril iqra baca Muhammad fakultu tuluy cek kuring ma'ana henteu ari kuring biqariin eta nu bisa maca. Jadi kata ikro dari Jibril itu diulang-ulang sampai 3 kali. Tapi Nabi juga mengulangi jawaban ma'ana aku tidak bisa membaca. Jadi kalau kita lagi ziarah ke Gua Hiro disertai dengan perenungan ayat ini, maka akan semakin meresap itu ziarahnya. Pahoda tuli nyokot nyekal Jibril ni ka kuring, pagoto tuli nutupan Jibril ni ka kuring asali sanu katilu. Summa arsala tuluy ngaleupaskeun Jibril ni ka kuring pakola tuluy ngandika Jibril iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alaya paraja'a tuluy mulih biha ka Khadijah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjupu barida ngageter. Akhirnya sesudah kejadian Jibril datang kepada Rasulullah di Gua Hiro sambil mengatakan iqra sebanyak 3 kali, tapi Nabi sebanyak 3 kali juga menjawab ma'ana biqari, dan akhirnya Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak itulah turun wahyu yang pertama. Rasul turun dari Gua Hiro menuju ke rumahnya. Yarjupu ngageter non puaduhu manah kangjeng Nabi. Nabi bergetar hatinya. Dan pada saat itu Siti Khadijah memberikan selimut. Ya selimut apa? Selimut atau selimut fisik. Ya. Artinya apa? Siti Khadijah berfungsi sebagai kehangatan bagi sang suami. Makanya istri itu banyak fungsinya. Pertama, istri itu sebagai selimut. Sebagai apa? Selimut itu lambang kehangatan. Istri nanti ketika ente nanti sudah menjadi istri dari seorang suami, jadilah fungsi kehangatan. Hangat, bicaranya hangat, badannya hangat, suasananya hangat. Karena istri fungsinya sebagai kehangatan. Dan Rasul ketika takut karena pertama diturunkan wahyu, maka Siti Khadijah memberikan kehangatan. Memberikan apa? Memberikan apa? Kehangatan. Yang kedua, fungsi istri pada saat itu adalah Rasulullah memberikan apa? Penglipur lara. Memberikan apa? Teman curhat. Teman apa? Sehingga Siti Khadijah mengatakan, wallahi ma yuzika ya Muhammad, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu Muhammad, karena engkau orang yang suka menyambungkan silaturahmi. Wa tukri'ud dhaif, engkau orang yang memuliakan tamu. Wa taksibul kalla, engkau suka mengusahakan orang-orang yang susah. Wa tu'ibu ala nawaibil haq, engkau suka menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Dan itulah fungsi seorang istri yang kedua. Beliau menjadi tempat curhatnya seorang suami. Dalam ayat yang lain, fungsi seorang istri adalah sebagai pakaian. Sebagai apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul. Jadi wanita itu sebagai pakaian. Pakaian fungsinya 2. Satu, penutup aurat. Makanya nanti kalau punya suami, punya aib, punya cacat, ditutupi oleh istrinya. Yang kedua, pakaian itu adalah fungsinya sebagai penghias. Jadi wanita adalah hiasan seorang suami. Maka nantikanlah suami yang dirindukan. Dan insya Allah kalian akan bertemu dengan suami yang dirindukan. Insya Allah.
pastinya. Wa nuzulul Quran jeung ari turunnya Al-Qur'an eta fi syahri Ramadan. Eta fi syahri Ramadan. Quran turun pada bulan Ramadan. Fihi eta tetap dina itu syahri Ramadan nasun sorih ari nas anu jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta mat. Itu Al-Qur'an turun pada malam Lailatul. Ada ayat yang lebih jelas yang mengatakan bahwa Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil hudal linnasi wa bayyinatin minal huda nasun sorihun. Wadihun anu jelas fi kitabillah dina kitab Allah haitsu yaqulu sakira ngadau Allah ajja wa ajja min qail. Syahrul Ramadan alladzi syahrul Ramadan ari bulan Ramadan alladzi anu eta alladzi anu unzila anu diturunkeun fi dina ladzi non Al-Qur'an hudan bari jadi petunjuk linnasi pikeun manusia wa bayyinatin jeung barina jadi pirang-pirang penjelasan minal huda tidak petunjuk wal furqan jeung tina pemisah. Al-Baqarah ayat 185. Wa ama qaunul malaki jeung anapun ari buktina malaikat Jibril jeung ari buktina malaikat alladzi anu nazzala anu nurunkeun bihi kana Quran saha huwa Jibril alaihi salam. Ingat kalau turunnya Al-Qur'an diungkapkan dengan kata nazzala itu menunjukkan fungsi turunnya Quran dari mana? Langit ke-4 kepada Rasulullah yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Tetapi kalau Al-Quran turunnya diungkapkan dengan kata anzala sulasi mazid warna pertama bab, itu menunjukkan bahwa Quran turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar pada dari Lauhil Mahfuz menuju langit ke-4. Jadi beda. Ada nazala, ada. Kalau nazala itu menunjukkan Al-Quran turun secara berangsur. Kalau Al-Quran dikatakan dengan nazala itu menunjukkan Quran turun dari langit ke-4 dibawa oleh Jibril menuju Rasulullah SAW dan dalam rentang waktu selama 23 tahun di dua kota Mekah dan. Tetapi kalau Al-Quran turunnya diungkapkan dengan kata anzala itu menunjukkan turunnya Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz menuju langit ke. Paham? Ada anzala turunnya sekaligus, ada nazala turunnya berangsur. Jelas? Terus dipahami. Pakod sabata nyata tetap itu malak aidon barina deui binasin sorihin kalawan nas anu jelas fil Quran wa huwa jeung ari itu nasun sorih eta qauluhu ta'ala nazzala bihi ruhul amin. Nazzala nurunkeun bihi kana Quran saha ar-ruhul amin malaikat Jibril. Jadi gelal malaikat Jibril adalah ruhul. Ini menggunakan anzala apa nazala? Nazala. Ini menunjukkan bahwa Quran turun berangsur-angsur dari langit ke-4 menuju Rasulullah ala qalbika kana hati anjeun Muhammad litakuna supaya bukti anjeun eta minal mungdzirin ti jajaran jalma nu mere peringatan bilisanin arabiyyin. Quran itu turun dengan lisan bahasa Arab mubinin anu jelas. Jadi jangan menganggap bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab itu adalah kuno. Tidak. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa Arab menurut Allah adalah bahasa yang paling baik. Bahasa yang paling baik. Bahasa Arab itu kan luar biasa. Cara membacanya ada aturannya. Namanya ilmu tajwid.
Ada cara mengeluarkan hurufnya, namanya makhorijul. Ada cara bagaimana ketika keluarnya itu ada sifat hurufnya, namanya sifatul. Makanya ada yang disebut dengan idhar, ada iklab, ada ikhfa, ada idgham bila guna, ada idgham ma'al, ada ihfa akrob, ada ihfa ab'ad, ada ihfa, ada lagi ihfa idhar, ada idhar sapawi, ya kan? Ada musyaddad, ada guna. Huruf mim juga ada apa namanya? Idgham ma'al guna dan idgham bila. Banyak sekali aturan. Sifatul huruf itu ada rohwah, ada syiddah, ada istifal, ada qalqalah, ada syiddah, ada istifal. Itu sifatul hurufnya. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa yang paling baik dan indah itu adalah bahasa Arab. Memberikan harkat bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ada ilmu sorob, ada gaya bahasa sastra Arab, namanya ilmu bilaghah yang mencakup 3 disiplin ilmu, ma'ani, bayan, badi. Itu bahasa Arab. Makanya Rasul mengatakan ahibbul Arab li salasin, cintai Arab karena 3 hal. Karena berapa hal? 3. Ahibbul Arab li salasin, cintai Arab karena 3 hal. 1, li anni arabiyun, karena aku orang Arab. Makanya Rasul mengatakan ana absahuman nataqa bidhadi baida anni min Quraisyin. Aku adalah sepasehat-pasehatnya orang yang mengucapkan huruf apa? Dhad. Aku orang Quraisy. Yang kedua, li'annal Qur'an Arabiyun, karena Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Bukan bahasa Jawa Al-Qur'an. Yang ketiga, li'anna kalami ahlil jannah, karena kalam ahli surga Arabiyun. Nanti bahasa komunikasi penduduk surga adalah bahasa Arab. Sekarang banyak orang yang membuat narasi untuk benci Arab, betul? Cadar itu budaya Arab, padahal budaya Arab sebelum datang Nabi itu nggak berpakaian. Kalau antum lihat film-film Arab klasik itu yang namanya tari perut, itu budaya Arab. Tari perut. Itu tari perut, ding 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 ding, beteng digoyang-goyangkan, itu tari naon? Tari perut. Tiba-tiba orang pakai cadar, kata si apa tuh? Abu Janda Al-Balidogi. Itu manusia munafik, itu kerjanya nyinyir Islam, ngakunya Islam, tapi dia selalu menghantam Islam. Itulah munafik abad modern hari ini. Dia mengatakan cadar itu budaya apa? Arab. Oh, itu budaya Islam. Itu syariat Islam. Ini orang goblok, bodoh lagi. Itu segoblok-gobloknya goblok itu. Kita doakan juga mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Tapi kalau terus begitu saja, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Makanya Nabi mengatakan cintai Arab karena 3 hal. 1, Al-Qur'an bahasa Arab. Yang kedua, Nabi juga orang Arab. Nabi bukan orang Salem. Nabi bukan orang Kuningan. Bukan orang Lampung. Nabi orang Arab. Maka cintai Arab karena Nabi orang Arab. Yang ketiga, komunikasi penduduk surga adalah bahasa Arab. Itulah cinta kita kepada Arab. Wa ama qaulul malaki pen. Wa qaulu ta'ala jeung dawuh Allah taala kul bejakeun ku anjeun Muhammad nazala geus nurunkeun hukana Quran naon Ruhul Qudus saha Ruhul Qudus malaikat Jibril mir rabbika ti pangeran anjeun bil haqqi kalawan kebenaran. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah, bukan turun dari yang lain. Karena ada orang-orang barat yang berusaha mengaburkan tentang Al-Qur'an. Dulu ada Salman Rushdie, seorang novelis India,
penganut Ahmadiyah Qodiani yang menyebut the satanic of service, bahwa Quran adalah ayat-ayat setan, dongeng-dongeng. Ini goblok, segoblok-gobloknya goblok orang. Segoblok-gobloknya goblok. Al-Quran turun dari Allah. Dan Allah akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu dijaga. Liyusabita, karena rek ngokohkeun Allah alladzina kajalma-jalma amanu nu iman itu ladina. Orang-orang yang berpegang pada Al-Quran akan kokoh hidupnya. Moal gal tagiwur, moal naon cenah? Moal oyol-oyolan. Orang-orang yang berpegang pada Al-Quran, Allah kokohkan kakinya, Allah kokohkan prinsipnya, Allah kokohkan hidupnya, tidak akan terganggu dengan apapun. Karena fungsi Quran sebagai tasbit, pengokoh. Wahudan jeung barina jadi petunjuk, wabusyro jeung jadi pangbubunga, kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang Islam. Al-Quran itu kabar gembira. Pokoknya Al-Quran kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Bagaimanapun kondisi umat Islam, Islam akan tampil menjadi pemenang. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dan Al-Quran Islam liyudhhirahu 'ala dini kulli, Al-Quran akan tampil menjadi pemenang mengalahkan agama yang yakin itu. Yakin, seyakin maka nanti Islam akan menjadi penguasa dunia kembali setelah Islam pernah berjaya selama 900 tahun dengan Al-Quran. Jikalau umat ini, para pendakwah ini terus mendakwahkan Al-Quran, maka insya Allah Indonesia menjadi taman yang indah bagi Al-Quran. Nanti kita akan menyatakan bahwa Istana Buckingham di Inggris akan menjadi base camp Hamidu nanti. Istana Kremlin yang ada di mana? Di Rusia nanti akan menjadi base campnya santri nanti. Takbir. Gedung Putih itu jadi akan menjadi markas dakwah santri. Paham semua? Paham. Pokoknya Roma, Vatikan yang sekarang menjadi khalifah Nasrani, nanti itu akan menjadi milik umat. Yakin? Liyudhhirahu 'ala dini. Itu janji Allah. Itu busra namanya. Kabar gembira. Wal muradu jeung ari nu dimaksud birruhil amin, kuruhil amin. Au ruhul kudus atawa kuruhul kudus eta innama huwa sapastina ari ruhul amin Jibril, eta Jibril. Jadi yang menjadi pelantara turunnya Quran dari Allah menuju Nabi adalah Jibril. Jibril mendapatkan gelar ruhul amin. Ruhul bittifaqil mufassirin, kalawan sepakat ahli tafsir, bahwa tahari Jibril aminullah eta kepercayaan Allah ala wahyihi kana nurunkan wahyu. Wa huwa jeung ari Jibril eta alladzi anu nazzala nurunkan Jibril bil wahyi kana wahyu ala jami'il anbiya ka sakabeh para nabi. Semua para nabi yang diturunkan wahyu yang menurunkannya adalah Jibril. Wal mursalin sholawatullah ari rahmat Allah alaihim eta tetep ka para anbiya mursalin ajmain tegasna sadayana. Awaluma nuzul wa akhiruma nuzul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih bagi yang telah bergabung dalam kajian Ulumul Quran. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali dalam waktu yang sama, dalam frekuensi yang sama, dalam akun Facebook yang sama. Saya mendoakan mudah-mudahan santri dunia nyata ataupun santri dunia maya, santri online diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dapat menjadi orang-orang yang meyakini Al-Qur'an sebagai dustur ilahi, undang-undang ilahi, membaca dan belajar Al-Qur'an, memahami kandungan mana Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an, menegakkan hukum Quran. Dan dengan jalan itu pula kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran Allah janjikan kemenangan, keagungan, dan kemuliaan. Wallahu a'lam.
asyhadu an la ilaha illa anta